Laporan best practice menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran di kelas 11 DPB 1 SMK Negeri 1 Sedan tahun ajaran 2022-2023. Lokasi SMK Negeri 1 Sedan. Lingkup pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Penulis Wahyu Roma Dlona Rosidiati. Tanggal pelaksanaan 30 November 2022. Tujuan yang ingin dicapai, menumbuhkan keterampilan siswa, diantaranya keterampilan komunikasi dan presentasi, penilaian diri dan refleksi, partisipasi kelompok dan kepemimpinan, serta pemikiran kritis melalui model pembelajaran, Project Based Learning, PJBL, pendekatan TPACK, dan metode tutor sebaya pada mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan pada kelas 11 DPB 2 di SMK Negeri 1 Sedan. Latar belakang. Berdasarkan hasil observasi di kelas, wawancara, dan kajian literatur, terdapat beberapa permasalahan pada mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan, yaitu 1. Minat dan motivasi belajar siswa rendah terhadap mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan. 2. Model pembelajaran yang kurang inovatif. 3. Kurangnya penerapan pendekatan TPACK dalam proses belajar mengajar pada pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan. Praktik pembelajaran ini sangat penting dibagikan karena 1. Sebagian guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. 2. Praktik pembelajaran ini membuat saya termotivasi untuk membuat desain pembelajaran yang inovatif dan variatif. 3. Praktik pembelajaran ini bisa membuat guru lain termotivasi untuk membuat desain pembelajaran yang inovatif dan variatif. 4. Praktik pembelajaran ini bisa menjadi sumber referensi guru lain untuk menerapkan model pembelajaran PJBL sebagai model pembelajaran inovatif. 5. Praktek pembelajaran ini bisa menjadi sumber referensi guru lain untuk menerapkan pendekatan TPACK. 6. Praktek pembelajaran ini bisa menjadi sumber referensi guru lain untuk menerapkan metode tutor sebaya. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek pembelajaran ini adalah sebagai guru yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan, mendesain, menerapkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan menggunakan metode tutor sebaya pada siklus 2. Tutor sebaya diseleksi dari siswa yang mempunyai pengalaman sesuai dengan materi praktek yang akan didemonstrasikan. Menurut Pertiwi 2022, ada pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar siswa. Tantangan. Pembuatan RPP dengan menggunakan model PJBL dan pendekatan TPACK, khususnya menggunakan aplikasi-aplikasi online, pembuatan bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, pembuatan LKPD, dan pembuatan perangkat evaluasi. Menerapkan rencana aksi pada proses KBM agar KBM terasa menyenangkan. Dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dan meningkatkan kompetensi keterampilan 4CS dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pihak yang terlibat. Berdasarkan tantangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi adalah guru, siswa kelas 11 DPB 2, dan tutor sebaya dari kelas 11 DPB 1 yang berpengalaman dan mempunyai syarat keterampilan pada materi yang akan diberikan, karena jadwal blok memperoleh materi yang lebih awal. Langkah-langkah yang harus dilakukan. 1.
memilih materi yang sesuai dengan model pembelajaran. 2. Membuat perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, perangkat evaluasi. 3. Mendiskusikan perangkat pembelajaran dengan dosen, pembimbing. 4. Menyiapkan alat dan bahan praktikum serta media pembelajaran. 5. Menyeleksi dan menyiapkan siswa yang akan menjadi tutor sebaya. Melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa mengamati demonstrasi dari tutor sebaya dan tantangan membuat proyek yang ada pada LKPD sehingga siswa merasa tertarik untuk menyelesaikan proyek tersebut. 7. Memotivasi siswa untuk lebih aktif dan berinteraksi dengan tutor sebaya dan kelompok lain. 8. Melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Proses pelaksanaan rencana aksi dimulai dengan melaksanakan pembelajaran dengan model PBL dengan metode tutor sebaya pada materi pembuatan tote bag dengan hiasan sulaman di kelas 11 DPB 2 menggunakan sumber daya LKPD, video pembelajaran, sumber literasi dari internet tentang video pembuatan tote bag menggunakan hiasan sulaman, alat dan bahan pembuatan tote bag sulaman. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi yaitu guru, siswa kelas 11 DPB 2, dan tutor sebaya dari kelas 11 DPB 1 yang berpengalaman dan mempunyai syarat keterampilan dalam materi membuat tote bag dengan hiasan sulaman. Refleksi hasil dan dampak. Terlaksananya pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan melalui model PBL dengan metode tutor sebaya pada penerapan rencana aksi 4. Secara umum, rencana aksi 4 dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan, serta dapat melatih keterampilan berpikir siswa. Hal tersebut dapat terlihat dari keaktifan siswa dalam proses KBM dengan adanya interaksi antara siswa dengan tutor sebaya dan siswa dengan kelompok lain. Kemampuan berpikir kritis siswa yang meningkat terlihat dari siswa dapat memecahkan permasalahan yang ada pada LKPD. Penerapan rencana aksi secara umum efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar pada pembelajaran. Keefektifan ini hanya terlihat saat ada demonstrasi dari tutor sebaya dan kurang efektif karena ada kejenuhan beberapa siswa yang mengamati demonstrasi terlalu lama. Disinilah keterampilan guru dibutuhkan agar bisa melakukan inovasi pembelajaran untuk setiap proses KBM. Dampak. Respon guru lain terhadap penerapan pembelajaran inovasi yang saya lakukan adalah dengan memberikan dukungan untuk terus melakukan inovasi dalam pembelajaran dan mengajak diskusi mengenai perangkat pembelajaran. Respon siswa terhadap pembelajaran adalah siswa merasa pembelajaran menyenangkan dan siswa menjadi lebih berminat dalam pembelajaran tersebut. Selain itu, siswa tidak ragu ataupun malu untuk berinteraksi dengan guru, teman sekelas, dan tutor sebaya dalam menggali informasi. Faktor keberhasilan guru dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah adalah mampu mendesain pembelajaran inovatif dengan menggunakan metode PJBL dengan metode tutor sebaya, dengan menghadirkan masalah yang kontekstual dan menumbuhkan cara berpikir kritis dalam menemukan solusinya, baik dengan cara literasi maupun dengan cara mengamati demonstrasi dari tutor sebaya. Hal ini membuat siswa merasa senang, tertarik sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Pembelajaran yang diperoleh dari penerapan rencana aksi ini adalah munculnya kesadaran guru dalam menghadapi pergeseran paradigma belajar, gaya belajar, dan karakteristik siswa dengan cara terus melakukan inovasi
pembelajaran agar menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, menantang, inovatif, menarik, dan mampu meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Berikut hasil. 'Cause I'm loving the way you move, the way you feel.